Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Hanis Saja Official. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 8, yaitu yang judulnya adalah Keteladanan Sahabat Abu Bakar. Materi ini saya ambil dari buku siswa kelas 8. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua materi penting yang akan kita pelajari, diantaranya yang pertama adalah keteguhan iman sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Yang kedua adalah sifat-sifat keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Yang pertama, keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah tidak asing lagi bagi sekalian umat Islam, baik dahulu maupun sekarang. Dialah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta bendanya dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangan dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa, serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya, baik dahulu maupun sekarang. Dialah tokoh sahabat terbilang yang paling akrab dan paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besarnya pengorbanan beliau itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Islam telah tegak di atas harta Siti Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah yang pertama, karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Yang kedua, karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau berkata, alangkah beruntung jika diriku tercipta hanya seperti selembar daun yang tidak dihisap pada hari kiamat nanti. Dua keadaan inilah yang menyebabkan Nabi bersabda bahwa iman sahabat Abu Bakar adalah paling berat dibanding iman umat Islam semuanya. Berikut adalah deskripsi tentang Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah ia masuk Islam, dia menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar radhiyallahu an membawa seluruh harta bendanya, lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasulullah. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terkejut, lalu berkata kepadanya, wahai sahabatku yang budiman, kalau sudah semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang akan kau tinggalkan buat anak-anak dan istrimu? Pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang sambil tersenyum. Ujarnya, saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul-Nya.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umar ibnul Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah. Saat itu aku memiliki harta, maka aku berkata, pada hari inilah aku akan mengungguli Abu Bakar. Semoga aku mengunggulinya pada hari ini. Maka aku pun mengambil setengah hartaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku menjawab, sejumlah yang aku sedekahkan, yaitu 50%. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dia menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya. Lalu Umar berkata, demi Allah, aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar dalam kebaikan untuk selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih terdekat selain Robku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam, dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya di kitab Fadhailus Sahabah. Berikut ini pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas. Di antaranya adalah yang pertama, hadis ini mengandung keistimewaan yang sangat jelas pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak ditandingi oleh siapapun di antara para sahabat. Hal itu disebabkan beliau berhak mendapat predikat Khalil atau kekasih terdekat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena faktor penghalang yang disebutkan oleh Nabi di atas. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu an mengetahui bahwa seorang hamba yang diberikan tawaran tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, beliau pun menangis karena sedih akan berpisah dengannya, terputusnya wahyu dan akibat lain yang akan muncul setelahnya. Yang ketiga, para ulama itu memiliki pemahaman yang bertingkat-tingkat. Setiap orang yang lebih tinggi pemahamannya, maka ia layak untuk disebut sebagai a'lam atau orang yang lebih tahu. Hadis ini mengandung motivasi untuk lebih memilih pahala akhirat daripada perkara-perkara dunia. Yang kelima, hendaknya seorang berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya dan menyebutkan keutamaannya. Kita juga bisa melihat bersama bagaimana kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu itu pun terserap dengan cepat ke dalam hatinya dan membuat air matanya meleleh. Kecintaan kepada akhirat dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah jauh lebih beliau utamakan daripada kesenangan dunia. Beliau sangat menyadari bahwa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat laksana lentera yang menerangi perjalanan hidup mereka.
nikmat hidayah yang dicurahkan kepada mereka melalui bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di atas segala-galanya. Kita pun bisa menarik kesimpulan bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan bantuan dan dukungan para sahabatnya. Beliau dengan kedudukan beliau yang sangat agung tidaklah berdakwah sendirian. Terbukti pengakuan beliau terhadap jasa-jasa Abu Bakar yang sangat besar kepadanya. Tentu saja yang beliau maksud bukan semata-mata bantuan Abu Bakar untuk kepentingan pribadi beliau. Akan tetapi demi kemaslahatan umat yang itu tak lain adalah dalam rangka dakwah dan berjihad di jalan Allah. Hadis ini juga menunjukkan betapa agungnya kedudukan Abu Bakar di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi sahabat-sahabat yang lain. Nabi tanpa malu-malu mengakui keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memuji orang di hadapannya diperbolehkan selama orang tersebut tidak dikhawatirkan ujub karenanya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kecintaan yang terpendam di dalam hati pasti akan membuahkan pengaruh pada gerak-gerik fisik manusia. Kecintaan yang sangat dalam pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Bakar pun tampak dari ucapan dan perbuatan beliau. Kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya kita pun mencintai orang yang beliau cintai. Kecintaan yang berlandaskan Islam dan persaudaraan seagama. Sekian pembelajaran tentang keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu materi akidah kelas 8. Jangan lupa membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.